Hari ini kita dikirimin salah satu gaming chair dari Cooler Master karena kemarin kita sempat bilang ke mereka kalau kursi di studio kita itu lagi rusak. Dan nggak nanggung-nanggung, Cooler Master langsung ngirimin kita itu yang flagship, yang R2. Kan ada yang R1, ada yang R2, nah yang R2 ini yang flagshipnya dia. Dan katanya sih di dalamnya ini bakal ada special edition ya, kita nggak tahu nih ini bakal kayak apa. Coba kita unbox dulu kali ya. Nah, pertama-tama kita bakal dihadapkan sama ini kakinya si kursi yang biasanya ada di bawah kursinya itu. Dan ini build quality-nya yang metal ya, jadi beda sama kursi-kursi lain. Beberapa ada yang polimer, dia ini metal kayak kursi gaming mahal kebanyakan. Dan di sini ada manualnya, di sini juga dikasih tahu kalau barangnya dapat apaan aja. Tapi seperti biasa kita akan rakit dulu, nanti kalau misalnya stuck baru kita baca manualnya. Nah, jadi sebenarnya sespesial apa sih kursinya? Oh, keren loh ini. Kursinya dia kalau nggak salah yang Great Wave of Kanagawa Edition. Dan ini cantik banget sih, color paletnya kayak sushi. Keren loh. Jarang-jarang gue ngeliat ada gaming chair yang dia color paletnya kayak gini. Gile. Pertama kita udah ketahuan lah ya, ini senderan dari kursinya. Kita taruh dulu. Nah, terus di dalamnya masih ada dudukannya. Ini buat pantat kita. Nanti taruh di sini. Kita taruh situ lagi. Sama armrestnya juga dia build quality-nya dari metal ya. Dan ini solid banget. Armrestnya dia dibikin melengkung begini buat tangan. Biar sih lebih enak dan dia height adjustable juga. Dan yang terakhir kita juga dikasih aksesoris macam roda, skrup dan lain-lain di box ini ya. Ya, jadi ini adalah isi dari kardus yang tadi. Sebenarnya udah kelihatan ya bentuk kursinya kayak gimana, tapi kalau misalnya mulai ngerakitnya sih gue saranin untuk baca manualnya aja. Karena pertama-tama ngeliatnya aja gue udah bingung ini ngerakitnya itu mulainya dari mana. Seperti kursi gaming pada umumnya, kita dikasih sarung tangan buat ngerakit kursinya. Dan juga kita dikasih kunci L buat kalian yang lagi nggak nyetok di rumah. Dan juga sebenarnya ada obeng bunga juga. Tapi kalau gue sih nyaranin ada obeng satu lagi. Jadi kita pakai obeng yang biasa gitu. Lucunya di dalam kardus tadi itu kita nggak dapetin ada box skrup sama sekali, karena skrupnya itu udah di-attach di samping-samping kursinya ini. Dan kalau misalnya kalian mau skrup tinggal longgarin terus pasang baru dikencengin lagi. Antara unik, jadi kita tahu skrup mana yang ada di mana, sama bikin orang ngerjain 2 kali sih sebenarnya, harus ngelonggarin terus ngencengin lagi. Setelah kursinya udah jadi, kursi gaming ini desainnya sama kok sama kaliber R2-nya Cooler Master yang biasa. Jadi fitur-fitur dan juga ergonomitas itu nggak ada yang beda. Cuma berbeda di color paletnya aja. Kursi gaming ini overall sama yang lain, dia nge-cover bantalan sampai kepala, dan bagian dudukan ataupun punggung kita juga di-cover sampai bagian samping. Di bagian kepala kita diberi headrest yang empuk, dan di bagian punggung juga ada lumbar support agar tulang belakang kita lebih nyaman. Lumbar supportnya juga adjustable, jadi bisa diatur ketinggiannya. Kalau ingin tiduran kita tinggal tarik aja tuas yang ada di sebelah kanan ini, dan kita bisa tiduran sampai 180 derajat. Ergonomitas kursi gaming ini kurang lebih standar, dia bisa dinaik turunkan dengan hidrolik, lalu armrestnya juga bisa dinaik turunin dan dimiring-miringin, tapi armrest ini nggak bisa di-adjust ke depan dan ke belakangnya. Kalau dari gua yang biasa pakainya adalah kursi ergonomis, kursi gaming ini jujur ya memang lebih empuk dan juga lebih enak. Dia bisa ditidurin begini, yang dimana nggak bisa di kursi ergo. Tapi kalau di kursi ergo yang belakangnya transparan, tentu ini nggak lebih adem. Apalagi ini memakai bahan kulit.
Kalau di Cooler Master kaliber R2 yang biasa, dia punya lapisan dengan lubang-lubang ventilasi gitu, membuat gaming chairnya ini menjadi lebih adem. Namun di Kanagawa Edition, dia nggak ada lubang-lubangnya sama sekali, jadi membuat gaming chairnya lebih anget sih. Kalau kita biasa di tempat yang ber-AC, ini sih ya oke-oke aja, tapi kalau udah di luar ruangan AC, itu bisa membuat user jadi gampang keringetan. Tinggi dari kursinya sih sebenarnya standar, tapi buat gue lebih prefer kalau kursinya ini bisa lebih tinggi lagi, jadi membuat guanya lebih jinjit. Oh iya, tension dari bagian belakang Cooler Master R2S ini juga bisa diatur di putaran yang ada di bawah, tapi setelan defaultnya ini menurut gue udah oke. Oke, setelah kita ngomong pengalamannya, gue mau ngomong sedikit soal Kanagawa Edition-nya nih. Jadi ceritanya Cooler Master itu bikin kontes desain kaliber R2-nya dia. Dan ternyata yang dapat vote paling banyak adalah Kanagawa Edition ini. Maka dijadiin official lah oleh Cooler Master. Jujur desainnya memang cakep banget sih, menggunakan color palette yang mirip dengan Great Wave of Kanagawa. Jadi kalau mau buat tematik, misal dengan keyboard dan juga deskmat yang sama, ini tuh bisa kece abis. Tapi dengan warna putih, merah, dan biru muda begini, menjadikan gaming chair ini gampang kotor loh. Apalagi bagian dudukannya juga menggunakan warna putih. Jujur aja dengan penggunaan kita yang dimana kita itu sering sembrono duduknya di studio, kayaknya nggak nyampe 3 bulan ini bakal kotor deh, atau seenggaknya ninggalin bekas dekil gitu di dudukan atau bagian punggung. Nah, buat mencegah ini gampang kotor, kita bisa pakai cairan pembersih, misal kayak ini yang gue beli dari S Hardware, buat mencegah dia gampang kotor, atau ada juga yang nyaranin kalau nyender itu jangan pas lagi keringetan, karena itu nanti bakal meninggalkan bekas. Oke, jadi melihat dari price point-nya di 3,8 juta, gue bisa simpulkan kalau ini adalah kursi gaming yang memang cukup premium. Kalau beda harganya dengan kaliber R2 yang biasa, bedanya itu ada di sekitar 300 ribu. Dengan beda cuman segitu, buat orang-orang yang memang demen dengan estetiknya kursi gaming ini, mendingan ambil yang Kanagawa Edition aja toh. Bedanya juga nggak terlalu jauh kan. Tapi kalau dibanding sama gaming chair lain, gua sendiri kurang tahu bedanya ini apa aja. Karena di marketplace kan banyak tuh gaming chair lain yang harganya cuma 1-2 jutaan. Karena gua bukan expertnya si kursi gaming, gua ya kurang tahu bedanya apa aja. Tapi yang gua bisa kasih tahu ke kalian adalah ini adalah salah satu gaming chair paling empuk yang pernah gua pakai. Mulai dari bantalan, terus kepala, sampai armrestnya aja itu empuk banget. Jadi paling itu aja sih video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.